Melanjutkan cerita sebelumnya dari video rekap part 1 yang berisi episode 1-6. Satoru yang sebelumnya gagal menyelamatkan Kayo di tahun 1988 dan kini kesadarannya telah kembali ke tahun 2006. Dia pun masih diburu oleh polisi karena dicurigai sebagai pelaku utama penyerangan Sachiko. Dan juga yang membakar rumah tempat tinggalnya Airi. Saat kemudian ditangkap di tempat persembunyiannya, Satoru tampak pasrah dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Tapi, tiba-tiba saja dia menyadari kehadiran Mr. X yang merupakan pelaku sebenarnya dari 3 kasus kejahatan tersebut. Rasa kesal dan marah Satoru memuncak saat melihat senyum kemenangan Mr. X. Dan ini membuat kemampuan revival Satoru aktif kembali dan mengirimkan kesadarannya kembali ke tahun 1988 untuk kedua kalinya. Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari tahun 1988. Saat itu, Satoru, Kayo beserta teman-temannya yang lain sedang berlibur ke Science Center. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Februarinya, Satoru merasa dia telah mengulangi hari yang sama ini lagi untuk yang ketiga kalinya. Namun kali ini ada yang sedikit berbeda. Hari itu, Satoru sudah mulai mengawasi Kayo dengan ketat. Gerak-gerik aneh Satoru ini pun disadari oleh Kenya, sahabat Satoru yang paling cerdas. Setelah mendengar penjelasan dari Satoru, Kenya pun menawarkan bantuannya untuk menyelamatkan dan melindungi Kayo. Tanggal 1 Maret berlangsung hampir sama seperti pada loop sebelumnya. Tanggal 2-nya juga tak jauh berbeda. Namun, kali ini saat pesta ulang tahunnya masih berlangsung, Satoru berpamitan sebentar kepada teman-temannya dan langsung menuju ke kediamannya Yuki. Di tempat itu, Satoru mencoba menciptakan alibi yang sempurna untuk Yuki agar tidak bisa dijadikan target kambing hitam dari kejahatan yang akan dilakukan oleh Mr. X. Satoru juga sempat berpikir untuk menyingkirkan Akemi yang sedang dalam perjalanan pulangnya dari tempat kerja. Hal ini dilakukan Satoru agar Kayo bisa terbebas dari siksaan Akemi. Namun, rencananya ini ditentang oleh Kenya. Dan akhirnya, kedua bocah ini bikin rencana baru untuk menyembunyikan Kayo agar tidak pulang ke rumahnya. Karena kalau Kayo pulang ke rumahnya setelah acara ulang tahun pada tanggal 2 Maret itu, Kayo ini bakalan disiksa oleh Akemi sampai sekarat, yang akhirnya malah membuat Mr. X bisa dengan mudah melenyapkan Kayo yang terluka dan diletakkan di gudang di belakang rumah oleh Akemi. Sebuah bus bekas yang berada tak jauh dari Izumi Primary School menjadi tempat yang dipilih Satoru dan Kenya untuk menyembunyikan Kayo. Tanggal 3 Maret, Satoru dan Kenya masuk sekolah seperti biasanya, sementara Kayo tetap berada di persembunyiannya. Sepulang dari sekolah, Satoru, Kenya, dan Hiromi diam-diam mengunjungi Kayo dan menemaninya hingga jam 8 malam. Tak lama setelah ketiga bocah ini pulang ke rumahnya, bus itu didatangi oleh Mr. X. Pria jahat ini terlihat sangat kesal karena telah kehilangan mangsanya. Kayo yang bersembunyi di bagian belakang bus pun terbangun dan ketakutan. Untungnya, Mr. X ini buru-buru pergi setelah meletakkan sebuah tas ransel di dalam bus tersebut. Tanggal 4 Maret, pagi-pagi sekali Satoru sudah berangkat untuk melihat keadaan Kayo dan membawa bekal makanan bersamanya. Setelah itu, Satoru langsung berangkat ke sekolah seperti biasa. Sementara Kayo sudah 2 hari absen dari kelasnya tanpa kabar. Wali kelas mereka, Pak Yashiro, menyadari kalau Satoru dan Kenya mengetahui sesuatu tentang perihal absennya Kayo dari kelas itu. Dia pun sudah menghubungi Dinas Perlindungan Anak serta Akemi ibunya Kayo. Namun Akemi ini selalu menghindar. Bahkan saat Pak Guru Yashiro dan orang-orang dari Dinas Perlindungan Anak mendatangi rumahnya Kayo, Akemi malah kabur dan bersembunyi. Sepulang dari sekolah, Satoru, Kenya, dan Hiromi mengunjungi Kayo lagi. Kayo memberikan Satoru hadiah ulang tahun berupa sarung tangan hasil rajutannya sendiri. Dan juga menceritakan tentang sosok pria misterius yang tadi malam datang terburu-buru ke dalam bus dengan membawa sebuah tas ransel yang kemudian diletakkan di dalam bus itu. Kenya dan Satoru memeriksa tas ransel itu.
dan betapa terkejutnya Satoru melihat isi di dalamnya. Semua keperluan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan ada di dalamnya. Karena merasa tempat itu sudah tidak aman lagi, Satoru terpaksa mencari tempat persembunyian baru yang aman untuk Kayo. Dan karena kehabisan akal, akhirnya Satoru membawa Kayo pulang untuk tinggal bersamanya di rumahnya. Di luar dugaan, Sachiko sudah menduga kedatangan Satoru bareng dengan teman-temannya malam itu. Dan dia pun sudah menyiapkan makan malam. Sachiko pun kemudian menghubungi Pak Guru Yashiro dan menjelaskan tentang keberadaan dan keadaan Kayo yang ditampung di rumah mereka. Yashiro punya rencana buat nolongin Kayo agar bisa terbebas dari siksaan Akemi. Sementara itu di rumah Satoru, Sachiko benar-benar menyayangi dan merawat Kayo sama seperti anaknya sendiri. Hal ini tentu saja membuat Kayo sangat terharu. Karena ibu kandungnya saja tidak pernah melakukan itu dan malah menelantarkan dan menyiksanya terus-terusan sampai babak belur. Keesokan harinya, Kayo diantar pulang ke rumahnya oleh Sachiko dan Satoru. Akemi yang terlihat sangat kesal langsung ingin melampiaskan amarahnya kepada Kayo. Namun upayanya ini terhalang oleh kehadiran Sachiko, Satoru beserta Pak Guru Yashiro dan beberapa orang dari Dinas Perlindungan Anak. Karena tertangkap basah saat ingin menyerang Sachiko dan Satoru, serta melihat bukti-bukti penyiksaan yang dilakukan Akemi kepada putri kandungnya sendiri, membuat orang-orang dari Dinas Perlindungan Anak mencabut hak asuh yang dimiliki Akemi terhadap Kayo. Di sini juga terungkap alasan kenapa selama ini Akemi selalu menyiksa Kayo. Akemi ini tadinya juga merupakan korban KDRT yang dilakukan oleh mantan suaminya. Nah, karena nggak tahu harus melampiaskan emosi dan kesedihannya kemana, akhirnya Akemi dengan bodohnya menjadikan Kayo yang merupakan putri kandungnya sendiri sebagai target utama dari semua amarahnya itu. Hak asuh Kayo kemudian diberikan kepada neneknya yang tinggal di Sapporo, dan Kayo pun dibawa untuk tinggal di sana bersamanya. Sementara Akemi dilarang untuk bertemu Kayo hingga beberapa tahun ke depan. Nah, semua rencana penyelamatan Kayo ini bisa terlaksana dan berhasil berkat keberanian dari Satoru dan rencana yang matang dari Pak Guru Yashiro, wali kelas mereka. Setelah berhasil menyelamatkan korban pertama dari kasus penculikan dan pembunuhan berantai itu, sekarang fokus Satoru berpindah kepada teman sekelasnya yang lain yaitu Sugita Hiromi dan juga Nakanishi Aya, murid SD Izumi Primary School. Kedua anak ini akan menjadi korban kedua dan ketiga setelah Kayo Hinazuki. Dan sama seperti Kayo, kedua anak ini juga sering terlihat sendirian. Kalau Kayo tiap hari Sabtu sehabis disiksa ibunya selalu dikurung di gudang di belakang rumah. Nah, Hiromi selalu sendirian di rumahnya dari saat pulang sekolah hingga saat orang tuanya baru pulang bekerja jam 8 malam setiap harinya. Sementara Ayah punya jadwal rutin buat les pulang sekolah pada hari Selasa dan Jumat. Dan sebelum jadwal lesnya dimulai, Ayah ini sering duduk sendirian di seberang jalan tak jauh dari tempat lesnya itu. Satoru mulai mengikuti Ayah tiap hari sepulang sekolah dan mencatat semua kegiatan dan rutinitas harian gadis kecil ini. Sementara untuk Hiromi, Satoru bergantian dengan Kenya untuk terus menjaga dan menemani Hiromi kemanapun dia pergi. Satoru dan teman-temannya mencoba mendekati dan berkenalan dengan Ayah yang duduk sendirian. Awalnya sih, rencana ini hampir gagal karena Satoru dan Kenya yang gak begitu jago menghadapi cewek cerdas seperti Ayah. Namun berkat Kazu, rencana buat bisa berteman dengan Ayah ini pun akhirnya bisa berjalan lancar. Kazu dan Ayah jadi cepat akrab dan kini selalu terlihat bersama tiap pulang sekolah. Membuat Ayah ini jadi terhindar dari menjadi target penculikan Mr. X. Tapi Satoru menyadari bahwa peristiwa penculikan ini belum berakhir. Dan kemungkinan Mr. X akan mengganti targetnya. Misato, teman sekelas Satoru, yang kini dikucilkan oleh anak-anak lainnya karena menuduh Kayo pada saat peristiwa kehilangan uang makan siang. Dan sejak saat itu,
Misato ini selalu terlihat seorang diri baik di kelas maupun sepulang sekolah. Satoru yakin kalau Misato ini bakal jadi target dari Mr. X berikutnya. Satoru mengikuti Misato yang diajak oleh Pak Guru Yashiro untuk datang ke gedung olahraga menyaksikan pertandingan hoki antar sekolah. Satoru terus mengawasi dan mengikuti Misato, bahkan hingga ke toilet. Namun tiba-tiba Pak Guru Yashiro yang bertemu dengan Satoru di tempat itu berkata kalau Misato sudah pulang lebih dulu. Satoru yang panik melihat sebuah mobil pick-up milik keluarga Yuki pergi keluar dari area stadion itu. Dia curiga kalau Misato ini diculik oleh pengemudi pick-up tersebut dan memutuskan untuk mengikuti mobil itu bersama dengan Pak Guru Yashiro. Di perjalanan, Satoru dan Pak Guru Yashiro terlibat dalam pembicaraan serius. Dan di luar dugaan, ternyata semua itu adalah bagian dari rencana jahat yang telah disusun dengan rapi dan matang oleh Yashiro untuk memancing Satoru. Karena Mr. X yang merupakan pelaku penculikan dan pembunuhan berantai itu sebenarnya adalah Pak Guru Yashiro, wali kelasnya Satoru. Satoru yang bingung, panik, dan ketakutan menjadi mangsa empuk dari guru psikopat ini. Yashiro berencana untuk membuat kematian Satoru terlihat seperti sebuah kecelakaan. Dia ditenggelamkan ke dalam danau yang membeku bareng dengan mobil curian yang tadinya dikendarai oleh Yashiro. Satoru memang telah berhasil menyelamatkan ketiga orang anak di kotanya yang akan menjadi target utama Yashiro. Tapi kini, sebagai gantinya, Satoru sendiri yang akan menjadi korban kekejaman guru psikopat ini. "15 tahun telah berlalu. Akibat dari rencana busuk Yashiro, Satoru tidak mati, melainkan berada dalam kondisi koma. Dan kini, di tahun 2003, Satoru mulai sadar dan membuka matanya. Sachiko yang selalu menjaga dan merawat Satoru selama ini terlihat sangat bahagia. Namun sayangnya, Satoru ini kehilangan ingatannya. Dan seperti terkunci, ada banyak hal penting yang menjadi samar-samar atau tidak bisa diingatnya sama sekali. Tapi menurut dokter yang merawatnya, perlahan-lahan tubuh dan ingatan Satoru ini bisa pulih kembali seperti sedia kala secara bertahap dengan melakukan terapi serta menjalani pengobatan. Satu persatu teman masa kecilnya Satoru datang mengunjunginya di rumah sakit. Kenya telah menjadi seorang pengacara, Hiromi seorang dokter, dan Kayo kini telah menikah dengan Hiromi dan mereka dikaruniai bayi mungil bernama Mirai. Pertemuannya dengan Kayo dan Mirai inilah yang kemudian memulihkan seluruh ingatannya Satoru. Baik ingatan di timeline ketiga maupun di timeline kedua saat rumah Airi dibakar Mr. X dan juga timeline pertama saat ibunya Satoru tewas dibunuh oleh Mr. X pada tahun 2006. Semuanya kini menjadi sangat jelas bagi Satoru. Namun masalahnya adalah bagaimana cara menangkap Mr. X yang sebenarnya adalah Pak Guru Yashiro dan membuktikan kalau dialah orang yang telah mencelakai Satoru serta melakukan kasus penculikan dan pembunuhan di beberapa tempat sebelumnya. Saat ini, Yashiro telah menjadi politikus sukses menggantikan bapak mertuanya dan mengganti namanya menjadi Manabu Nishizono. Hal ini tentu membuat dia semakin sulit untuk didekati. Ditambah lagi, beberapa kasus kejahatan Yashiro di masa lalu sudah kadaluarsa, yang artinya kasus itu sudah tidak bisa diperkarakan lagi secara hukum. Dan seperti biasa, sifat psikopat Yashiro masih terus bersembunyi di balik senyum ramahnya, bahkan saat dia datang berkunjung menjenguk Satoru di rumah sakit. Karena khawatir ingatan Satoru pulih kembali, Yashiro pun sudah menyiapkan sebuah rencana jahat untuk menyingkirkan Satoru. Dia berniat mengkambing hitamkan Satoru atas kasus pembunuhan terbaru yang telah direncanakannya, dan membuat Satoru seakan bundir karena menanggung rasa bersalah atas kejahatan terbaru itu. Pertarungan terakhir antara psikopat perfeksionis melawan pria yang punya kemampuan buat merubah takdir terjadi di atas atap rumah sakit. Di tengah guyuran hujan yang terus turun membasahi tempat itu,
Yashiro menceritakan rasa kesal dan amarahnya selama ini kepada Satoru yang selalu menggagalkan setiap upaya kejahatan yang akan dilakukannya. Seperti saat Satoru berhasil menyelamatkan Kaio dan menyembunyikan gadis kecil itu di suatu tempat rahasia, atau saat Satoru terus mengikuti dan mengawasi Nakanishi Aya sepulang dari kegiatan les tambahannya. Yashiro juga tahu kalau Satoru saat ini berusaha untuk menjebaknya dengan cara merekam pembicaraan mereka di atas atap rumah sakit itu melalui saluran telepon dengan Kenya. Yashiro pun merampas ponsel milik Satoru dan dengan menggunakan ponsel itu, Yashiro menuliskan pesan kematian palsu milik Satoru yang akan ditujukan kepada Sachiko. Satoru pun menjelaskan bagaimana dia bisa mengalahkan dan menghentikan segala rencana busuk Yashiro. Di saat-saat terakhir, Satoru mencoba melompat dari bangunan itu. Namun, ditahan oleh Yashiro yang merasa bahwa Satoru dan dia kini ibarat dua sisi mata uang yang saling berlawanan, tak bisa dipisahkan lagi. Dan itulah alasan kenapa Yashiro tidak membunuh Satoru yang tak berdaya karena menderita koma selama 15 tahun terakhir ini. Perlahan-lahan Yashiro melepaskan Satoru yang kemudian terjatuh dari atap rumah sakit itu. Dan saat Yashiro yang berniat menyusul Satoru dengan mencoba meloncat dari atas bangunan itu juga, dia tiba-tiba terkejut. Karena dari awal Yashiro ini sudah masuk ke dalam jebakan ganda yang telah disiapkan oleh Satoru bareng dengan ibu dan teman-temannya. Dengan banyaknya saksi mata dan bukti foto, kini Yashiro tak bisa mengelak lagi. Tak berselang lama, psikopat sadis ini pun diangkut oleh polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Satoru. Dan saat ditahan oleh pihak kepolisian pun, Gaku Yashiro mengakui semua kejahatan yang sudah dilakukannya selama ini. Cerita kemudian di-skip maju ke tahun 2010. Saat ini, Satoru telah menjadi seorang mangaka sukses sesuai dengan impiannya selama ini. Dia pun mengunjungi Hokkaido dan bertemu dengan teman-teman lamanya, dan juga Yuki yang kini telah menikah dan memiliki usahanya sendiri. Dan sepertinya di timeline ketiga ini banyak yang sudah berubah. Satoru pun sepertinya sudah kehilangan kemampuan revivalnya. Namun di saat yang tak terduga, saat Satoru sedang duduk di bawah kolong jembatan yang dulu menjadi tempat persembunyiannya, terlihat ada kupu-kupu biru yang terbang mengelilingi Satoru. Dari kejauhan, terlihat ada seorang gadis muda yang memoto Satoru. Gadis ini kemudian berlari menghampirinya sambil tersenyum. Dia adalah Airi Katagiri yang kini telah berusia 21 tahun. Rekan kerja Satoru di toko pizza dan juga orang yang telah beberapa kali membantu dan menyelamatkan Satoru saat dia berada dalam kesulitan di timeline pertama dan kedua. Namun di timeline ketiga ini, Airi sama sekali belum mengenal Satoru. Dan sepertinya pertemuan ini adalah penutup cerita Erase, dan semoga bisa jadi happy ending buat Satoru dan Airi. Nah, gimana? Oke kan ceritanya? Berawal dari tragedi dan berakhir dengan happy ending. Kalau ada pertanyaan seputar cerita Erase ini, baik versi manga ataupun versi animenya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi kita mau ngucapin terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Dan kalau kalian suka dengan konten kita yang kayak gini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian semua sangat berarti buat kami. Terima kasih, dan see ya in the next video. Bye!